Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullaha rabbar rahim, rabbal arsyil azim, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khatamil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita bersyukur dan memuji keagungan Allah Azza wa Jalla atas perkenannya. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam pembahasan materi tentang Nahwu Shorof. Mudah-mudahan nikmat yang besar ini bisa kita jadikan dan kita manfaatkan sebaik mungkin untuk kita bisa mendapatkan pemahaman, pengalaman, pengetahuan, dan juga wawasan dengan mempelajarinya bersama-sama tentang pelajaran Nahwu Shorof ini. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segenap keluarga, para sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita termasuk bagian yang ada di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan dan juga Bapak cintai, dari kelas 7 sampai dengan kelas 12, mari kita lanjutkan materi yang tertunda pada pertemuan yang lalu. Pada pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari tentang bentuk kalimat yang pertama, yaitu al-ismu. Sedikit mengulas nih biar materinya agak nyambung ya. Pertama, kalimat atau kata dalam bahasa Arab, insya Allah sudah kita paham dan masih ingat, itu ada 3 ya. 1, al-ismu. Yang kedua, al-harfu. Dan yang ketiga, tidak dulu yang ketiga susunannya. Yang kedua adalah al-fi'lu. Al-fi'lu. Baru yang ketiga yang tadi yaitu al-harfu. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang isim ini ya, tentang isim, di mana isim ini ada isim mufrad, kemudian ada isim musanna, kemudian juga ada isim jamak, dan jamak juga ada 3, ada jamak taksir, kemudian ada jamak mudzakkar salim, kemudian ada jamak muannats salimi. Nah, kemudian berikutnya adalah ismu dhamiri. Isim dhamir. Kemudian juga isim dhamir juga ada 2 di sini. Ada isim dhamir yang munfasil, ada juga dhamir yang muttasil. Ya.
Kemudian juga ada isim isyarah, ismul isyarah atau isim isyarah. Kemudian yang terakhir adalah isim mausul. Nah, ini yang sudah kita pelajari bersama-sama pada pertemuan yang lalu. Isim mufrad adalah kata kerja, kata benda, kata benda bentuk tunggal. Isim mutsanna kata benda yang jumlah atau banyaknya dua. Kemudian isim jamak adalah kata benda yang jumlahnya lebih dari dua, atau arti jamak sendiri itu artinya banyak. Dan jamak ada tiga, ada jamak taksir, perubahan kalimat atau kata benda secara tidak beraturan. Kemudian jamak mudzakkar salim, kemudian jamak muannats salim. Kemudian ada juga kata ganti. Kita kenal isim dhamir. Ada dua, ada yang penulisannya terpisah, ada yang penulisannya bersatu dengan kalimat lain. Kemudian berikutnya nomor 5, isim isyarah, kata tunjuk. Dan yang keenam adalah ini isim mausul atau kata sambung. Nah, sekarang kita masuk ke, nah ini yang kedua, ya, yang al-fi'lu. Al-fi'lu. Apa al-fi'lu? Kita lihat di sini. Al-fi'lu adalah, ya, kata kerja. Jadi singkatnya fi'il adalah kata kerja, udah cukup. Nah, kemudian ada di sini sedikit pengertian untuk memahami dulu. Fi'il adalah kata yang menunjukkan suatu pekerjaan atau kata kerja. Sekali lagi, fi'il adalah kata yang menunjukkan suatu pekerjaan atau kata kerja. Nah, itu yang disebut dengan fi'il. Nah, jadi pengertian sederhananya seperti itu. Bisa kita sederhanakan, fi'il adalah kata kerja. Kemudian dalam bahasa Arab, al-fi'lu atau fi'il itu terbagi 3, atau macam-macamnya itu cuma 3. Yang pertama, fi'lul madhi. Yang kedua, fi'lul mudhari', dan yang ketiga adalah fi'lul amri. Sekali lagi, jadi dalam keseharian kita senantiasa selalu berhubungan dengan kata yang namanya fi'il ini atau kata kerja ini. Umpamanya, saya membaca buku di perpustakaan. Saya pergi ke pasar membeli beras. Nah, tiap ungkapan tadi di situ ada kata kerja. Yang pertama, saya membaca buku di perpustakaan. Nah, kata membaca itu kata kerja. Nah, dalam bahasa Arab dinamakan fi'il. Atau contoh yang kedua, saya pergi ke pasar membeli beras. Nah, ada kata kerja juga di situ. Saya ke pasar, saya pergi ke pasar membeli beras. Kata pergi kemudian membeli itu kata kerja. Nah, yang seperti itulah yang di dalam bahasa Arab ungkapan tadi diistilahkan dengan fi'il. Kemudian bagiannya itu ada 3. Yang pertama adalah fi'lul madhi. Sekali lagi, pahami istilahnya, fi'lul madhi. Singkatnya, pengertian sederhananya, fi'lul madhi atau fi'lul madhi itu adalah kata kerja bentuk lampau. Kata kerja yang menerangkan waktunya itu sudah lewat, sudah berlalu. Nah, itu disebut dengan fi'il madhi. Kemudian, ya, yang kedua adalah fi'il mudhari.
semacam present tense. Jadi kata kerja yang menunjukkan waktunya itu sedang atau akan berlangsung, itu adalah fi'il mudhari. Kemudian fi'il mudhari juga punya kekhasan atau punya ciri khusus tersendiri. Begitupun tadi yang pertama adalah fi'il madi. Yang ketiga fi'lul amri. Apa itu fi'lul amri? Fi'lul amri adalah kata kerja bentuk perintah. Contoh umpamanya tadi membaca, ya. Muhammad sudah membaca buku, sudah membaca. Nah, itu berarti fi'il madi. Kenapa disebut fi'il madi? Karena menerangkan waktunya sudah lewat, sudah membaca. Tapi kemudian dirubah, Muhammad sedang membaca buku, atau Muhammad akan membaca buku. Nah, kata sedang membaca atau akan membaca itu adalah bentuk fi'il mudhari karena menerangkan waktu pekerjaannya itu sedang atau akan berlangsung. Nah, itulah yang disebut dengan fi'il mudhari. Yang ketiga fi'il amr. Fi'il amr adalah kata kerja bentuk perintah. Contoh, bacalah. Seperti tadi dari awal, sudah membaca, fi'il madi. Sedang membaca atau akan membaca, fi'il mudhari. Bacalah. Nah, itu fi'il amr. Sudah menulis, fi'il madi. Akan menulis, fi'il mudhari. Tulislah. Nah, itu fi'il amr. Bisa dipahami ya anak-anak sekalian. Nah, jadi singkatnya fi'il adalah kata kerja. Kata kerja dalam bahasa Arab ada 3. 1, fi'il madi adalah kata kerja yang menerangkan waktunya sudah lewat, sudah berlalu, sudah lampau. Yang kedua adalah fi'il mudhari, yaitu kata kerja yang menerangkan waktunya sedang atau akan berlangsung. Dan yang ketiga adalah fi'lul amri, yaitu kata kerja bentuk perintah. Insya Allah anak-anak sekalian, mudah-mudahan dengan penjelasan yang sederhana ini mampu memberikan pemahaman dari istilah al-fi'lu, kemudian fi'lul madhi, fi'lul mudhari', kemudian fi'lul amri. Kita lihat selanjutnya. Nah, baru sekarang di sini lagi nih. Jadi al-fi'lu, fi'il dalam bahasa Arab itu memiliki 3 macam, ya. 1, fi'lul madhi. Yang kedua, fi'lul mudhari'. Yang ketiga adalah fi'lul amri. Nah, sederhananya tadi sudah dijelaskan, fi'lul madhi adalah kata kerja bentuk lampau. Fi'il mudhari adalah kata kerja bentuk sedang. Fi'il amr adalah kata kerja bentuk perintah. Sekarang masuk ke bahasan berikutnya. Nah, perhatikan dengan baik, ya. Jadi fi'il madhi, ini ada penjelasannya nih. Fi'il madhi yaitu kata kerja bentuk lampau, ya. Kata yang menerangkan atau menunjukkan waktunya itu sudah lewat atau sudah berlalu. Contoh di sini nih. Ini ada kataba, artinya telah menulis. Kataba, telah
sudah menulis. Zahaba telah pergi, ya, atau sudah pergi. Ada penjelasannya di sini sedikit nih. Fi'il madhi huruf akhirnya harus senantiasa berharokat fathah, jabar. Nah, selama tidak bertemu dengan kata ganti atau istilahnya isim dhamir, juga tidak bertemu dengan wawu jamak, atau juga tidak bertemu dengan nun niswah. Jadi jika fi'il madhi bertemu, ya, dengan kata ganti, dengan kata ganti fa'il, maka harus berharokat sukun. Kembali lagi ke contoh sini, coba lihat. Di situ sudah ada contohnya tuh, ya. Kalimat ini kataba, ya, kataba. Ini fi'il madhi. Secara arti saja telah menulis, sudah menulis. Nah, kemudian anak-anakku sekalian, perhatikan lagi. Di situ dijelaskan fi'il madhi, kata kerja bentuk lampau, huruf akhir itu senantiasa berharokat fathah. Kita buktikan. Kata ba, nah ini huruf akhirnya ba, harokatnya fathah. Contoh lain, zahaba, huruf akhirnya ba, ini juga fathah. Contoh lainnya umpamanya kalimat ini sami'a, maaf, sami'a. Nah, ini fathah, ini fathah, artinya fi'il mudhari huruf akhirnya senantiasa dibaca fathah. Kecuali bila bertemu dengan wawu jamak. Nah, ini dari kataba nih. Kataba fi'il madhi kieu. Tah tungtungna oge huruf akhirna jawab fathah ya. Tapi kalau bertemu dengan wawu jamak, maka berubah yang awalnya fathah ini, perhatikan menjadi begini perubahannya. Nah, perhatikan kataba. Karena ujungnya ada wawu, maka menjadi katabu. Nah, ini. Atau bertemu dengan nun niswah. Atau bertemu dengan kata ganti fa'il. Contohnya lagi di sini, bertemu dengan nun isim dhamir nih. Dari kataba menjadi katab. Nah, perhatikan, kataba akhirnya fathah, bertemu dengan wawu jamak, dari fathah menjadi katabu. Bertemu dengan nun niswah, maka menjadi sukun, menjadi katab. Nah, ini banyak yang asalnya fathah, tab bertemu dengan nun, ujungnya menjadi sukun. Itu teorinya seperti itu. Diulang sekali lagi nih. Fi'il madhi adalah kata kerja bentuk lampau yang menerangkan waktunya sudah berlalu. Kataba sudah menulis. Zahaba sudah pergi. Akala sudah makan. Huruf akhirnya senantiasa dibaca fathah. Kataba, zahaba, sami'an, kharaja, dakhala, semuanya huruf akhirnya itu fathah. Kecuali kalau ujungnya bertemu dengan wawu jamak
yang asalnya A berubah dibacanya U. Kataba bertemu dengan waw menjadi katabu. Jadi yang asalnya A berubah dibacanya U. Atau bertemu dengan nun niswah, bertemu dengan domir fa'il. Ya, contohnya dengan nun niswah ini yang asalnya kataba menjadi katab. Nah, jadi yang asalnya fathah berubah sukun. Kenapa? Karena bertemu dengan nun isim domir. Bisa dipahami ya? Jadi awalnya mah fi'il madi huruf akhirnya dibacana jabar. Tapi upami patepung sareng waw jama' nu asalnya jabar, nu asalnya dibacana a robih janten u. Kataba aya waw jama' katabu tuh tina baca janten bu. Akalabi patepung sareng nun niswah isim domir nu asalna kataba janten katab. Nah tuh si bana janten sukun, janten fae, janten mati. Itu penjelasannya nih. Kemudian yang kedua adalah fi'il mudhari. Apa itu fi'il mudhari? Tadi sudah dijelaskan sepintas. Fi'il mudhari yaitu kata kerja bentuk sedang atau kata yang menerangkan waktunya sedang atau akan berlangsung. Sekali lagi, fi'il mudhari adalah kata kerja bentuk sedang atau akan berlangsung. Itu singkatnya. Kalau tadi fi'il madi menerangkan sudah lewat waktunya, nah kalau fi'il mudhari itu sedang berlangsung. Si Fulan sedang makan. Nah, kata-kata di situ sedang makan berarti fi'il mudhari. Ya. Kemudian contoh lainnya namanya Muhammad sedang membaca. Sedang membaca itu fi'il mudhari juga. Atau Ahmad akan membaca itu juga fi'il mudhari. Perhatikan kekhasan ya, ciri khas untuk fi'il mudhari ini, perhatikan dengan baik. Nih, kita hapus aja yang ini nih. Jadi ini contohnya lagi ya. Jadi yang pertama itu adalah tadi fi'lul madi. Fi'lul madi kata kerja bentuk lampau. Contohnya namanya di sini kataba. Contoh lainnya namanya apa ya? Sami'a. Sami'a. Ujungnya senantiasa fathah. Kemudian kalau ditambah dengan bertemu dengan waw jama' yang asalnya a berubah menjadi katabu. Tahu kalimat ah jantan u. Atau bertemu dengan nun niswah maka menjadi katab. Nah, jadi yang asalnya a kataba karena bertemu dengan nun isim domir maka yang a itu berubah jadi sukun. Sama juga ini sami'a. A tambah ini sami'u. Tambah nun sami'na. Dan contoh lain. Yang kedua barusan itu adalah fi'lul mudhari. Fi'lul mudhari.
kata kerja bentuk sedang. Contohnya di situ ada tadi ya. Ya tubuh. Ya tubuh. Nah, fi'il mudhari huruf akhir itu senantiasa dibaca u. Nah, ini fi'il mudhari yang masih asli, masih utuh, belum kena apapun. Jadi kalau fi'il mudhari yang masih sahih, masih asli, masih utuh, huruf akhir, perhatikan dengan baik, huruf akhir selalu dibaca u. Ya tubuh. Contoh lain dari contoh yang tadi dari fi'il madinya, yasma'u. Nah, ini. Perhatikan. Kalau fi'il madinya tadi kataba, kataba. Di sini juga sama. Kataba. Hanya ada tambahan ini nih. Dari kata sami'a. Sin, mim, ain. Di sini juga sama. Sin, mim, ain. Tapi di awalnya ada tambahan ini. Nah, yang tambahan di awal ini itu dinamakan huruf mudhora'ah atau huruf tanda fi'il mudhari. Sekali lagi, huruf tambahan yang ada di awal ini dalam fi'il mudhari itu dinamakan huruf mudhora'ah. Jadi namanya adalah huruful mudhora'ati. Huruf mudhora'ah atau huruf tanda fi'il mudhari. Sekali lagi, huruf mudhora'ah adalah huruf tanda fi'il mudhari. Selalu di awal dari kataba masuk iya, berubah menjadi yaktubu, sekarang menjadi fi'il mudhari. Kenapa disebut fi'il mudhari? Karena diawali atau dimasuki oleh huruf mudhora'ah. Apa huruf mudhora'ah? Huruf mudhora'ah adalah huruf tanda fi'il mudhari. Ada berapa huruf tanda fi'il mudhari atau huruf mudhora'ah? Huruf fi'il mudhari, huruf mudhora'ah, huruf tanda fi'il mudhari itu ada 4. 1 alif, yang kedua nun, yang ketiga iya, dan yang keempat adalah ta. Nah, kalau digabungkan menjadi ana itu alif, nun, iya, ta. Ya. Atau bisa juga kalimat lainnya. Nah, kalau dalam contoh ini fi'il mudhari yang huruf mudhora'ahnya adalah iya, bisa dirubah dengan huruf mudhora'ah yang lain. Jadi ini yaktubu, yasma'u itu iya. Kita ganti dengan a. Yaktubu dengan a menjadi aktubu. Ganti dengan nun, naktubu. Ganti dengan ta, taktubu. Hanya nanti artinya akan berubah. Nah, kalau arti yaktubu, dia sedang menulis. Sekali lagi, yaktubu, dia sedang menulis. Ganti dengan a, aktubu, saya sedang menulis. Nah, ganti dengan ta, taktubu, dia perempuan sedang menulis. Bisa juga taktubu, kamu sedang menulis. Atau dengan nun, naktubu,
menulis. Bisa dipahami ya, anak-anak sekalian, itu khas dari fi'il mudhari. Jadi kalau nanti ada pertanyaan, yaktubu itu fi'il mudhari. Kenapa disebut fi'il mudhari? Karena dimasukkan oleh salah satu huruf mudhari'ah atau huruf tanda fi'il mudhari. Pertanyaannya lagi, apa itu huruf mudhari'ah? Huruf mudhari'ah adalah huruf tanda fi'il mudhari. Ditanya lagi, ada berapa banyaknya huruf mudhari'ah atau huruf tanda fi'il mudhari? Ada 4. Apa saja? Alif, nun, ya, ta. Nah, kita gabungkan supaya mudah mengingat. Ana itu, ya, ana itu. Itu dari fi'il mudhari. Kemudian tadi diinformasikan juga, disampaikan juga anak-anak sekalian, huruf yang terakhir di fi'il mudhari itu harus senantiasa dibaca dhammah. Yaktubu, nah ini u. Yasma'u, ini. Atau contoh lainnya bisa juga, umpamanya di sini contohnya yadhabu, yadhabu. Nah ini, ya, yadhabu. Ba terakhir juga dibaca dhammah. Kecuali bila ada amil. Sekali lagi, kecuali bila ada amil. Nah, nih perhatikan nih. Fi'il mudhari anu masih asli, anu masih utuh, huruf tungtungna dibaca u. Yasma'u. Nah, ini u, ya. Yaktubu, bu. Kemudian yang tadi yadhabu, yaqra'u. Jadi yang asli, yang utuh itu selalu dibaca u, kecuali bila dimasuki amil. Ya, bila dimasuki amil. Ada dua nih, ada amilun nawasibi, amilun nawasibi, ada juga amilul jazmi. Amilul jazmi. Jadi maksudnya dia singkat nama dia. Pan fi'il mudhari teh tungtungna dibaca u. Tapi lamun dimasuki oleh amil nawasib, amil nawasib teh nyaeta huruf anu tukang mitah karena nasab. Sekali lagi, amil nawasib itu adalah huruf perintah untuk menasabkan. Amil jawazim adalah huruf perintah untuk menjazmkan. Contoh kalimat berikut ini, perhatikan dengan baik anak-anakku sekalian. Umpamanya dalam kalimat ini, yaqra'u. Ini fi'il mudhari, huruf akhirnya dibaca u. Kenapa disebut fi'il mudhari? Karena awalnya ada huruf mudhari'ah, yaitu ya. Apa itu huruf mudhari'ah? Huruf mudhari'ah adalah huruf tanda fi'il mudhari. Jadi ini dibaca u. Masuk amil nawasib, huruf perintah untuk menasabkan. Salah satunya itu adalah an. Nih, tambahkan umpamanya amil nawasib, tukang marentahkeun kana jabah kana nasab, umpamanya an. Maka jika an masuk kepada fi'il mudhari yang asalnya yaqra'u, maka berubah menjadi an yaqra'u. Ini asalnya yaqra'u,
berubah, yang tadinya akhirnya dibaca u berubah menjadi a. Ya ro'u masuk an, ambil nawasi menjadi an ya ro'a. Mudah-mudahan bisa dipahami. Contoh lagi, kata ini nih, yalidu, yalidu, yalidu. Ini dibacanya u akhirnya, karena ini fi'il mudhari. Kenapa disebut fi'il mudhari? Karena dimasuki ya oleh huruf mudhari'ah yaitu ya. Kemudian kalau sekarang masuk huruf jazm, salah satunya adalah lam. Ya. Yalidu tuh masuk lam, maka berubah menjadi lam yalid. Yang asalnya u yang jadi sukun. Jadi amil jawazimah atau huruf jazm tukang maikeun. Lamun aya nuju poli rame ya. Saling bertahan, bagus permainannya, tiba-tiba ada pemain yang diganti, bukannya bagus. Ketika diganti dengan yang baru, bola teh paeh wae, katiasa disebut si jazm eta teh. Ya. Jadi huruf jazm itu adalah huruf untuk mensukunkan, tukang maikeun. Contoh lainnya, yuladu, ya fi'il mudhari. Nah, huruf akhirnya doma. Masuk umpamanya lam, maka berubah dari yuladu menjadi lam yulad. Tuh, asal aku jadi sukun. Ini kita temukan dalam surat Al-Ikhlas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Di situ ada kata yalidu, tapi awalnya ada lam. Tidak yalidu tapi lam yalid. Yuladu ada lam, jadi lam yulad. Malah ada satu lagi di situ, yakunu, yakunu, yakunu. Nah ini fi'il mudhari, tungtungna doma, awalna aya huruf mudhorona. Masuk saja huruf amil jawazim tukang ada jengkeun lam, maka berubah menjadi lam yakun. Jadi doma. Tuh dari fi'il mudhari. Terakhir nih sedikit lagi. Ini belum apa? Kita melihat bagaimana bentuk-bentuk dari kata kerja ini. Ini yang ketiga adalah fi'lul amri. Apa itu fi'lul amri? Fi'lul amri yaitu kata kerja bentuk perintah. Contoh yang tadi, qara'a, sudah membaca. Fi'il madinya berubah ke fi'il mudhari dari qara'a menjadi yaqra'u, sedang atau akan membaca. Berubah lagi ke fi'il amr, iqra, bacalah. Nah itu beda. Sudah membaca, sedang atau akan membaca, bacalah. Ya. Akala, sedang telah makan, yakulu, sedang makan, kul, makanlah. Atau qala, telah berkata, yaqulu, akan berkata, ul, katakanlah. Nah yang ketiga itu ya
yang disebut dengan fi'il amr, yaitu kata kerja bentuk perintah. Di sini contoh, uktub, tulislah, iqra, bacalah. Nah itu ya, anak-anak sekalian. Jadi terlihat sekali dari contoh ini nih, perhatikan dari contoh ini, kataba, fi'il madhi ini, kataba berubah yaktubu, fi'il mudhari, ada huruf mudhari'ah. Fi'il amrnya uktub, tulislah. Zahaba, telah pergi. Yadhhabu, akan pergi atau sedang pergi. Idhhab, pergilah. Qara'a, telah membaca. Yaqra'u, sedang membaca atau akan membaca. Iqra, bacalah. Nah itulah dasar dari 3 bentuk kata kerja dalam bahasa Arab atau yang disebut dengan fi'il. Sekali lagi Bapak simpulkan, mudah-mudahan nih dengan bahasa sederhana Bapak menyampaikannya ini mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi fi'il adalah kata kerja. Sekali lagi, fi'il adalah kata kerja. Di dalam bahasa Arab, kata kerja itu ada 3 macam. 1, kata kerja bentuk lampau yang disebut dengan fi'il madhi. Sekali lagi, bentuk kata atau fi'il dalam bahasa Arab itu ada 3. 1, fi'lul madhi atau fi'il madhi, yaitu kata kerja bentuk lampau. Yang kedua, fi'lul mudhari atau fi'il mudhari, yaitu kata kerja bentuk sedang. Dan yang ketiga adalah fi'il amr, yaitu kata kerja bentuk perintah. Masing-masing ada khas, masing-masing punya ciri khas. Kalau fi'il madhi ciri khasnya huruf akhirnya dibaca fathah, qara'a, kataba. Kalau fi'il mudhari huruf akhirnya senantiasa dibaca u, yadhhabu, yaqra'u. Yang ketiga fi'il amr, khas fi'il amr huruf akhirnya sukun. Dari dhahaba, yadhhabu menjadi idhhab. Ya, dari kataba kemudian yaktubu, uktub. Nah, huruf akhirnya sukun. Kalau fi'il madhi ma tumpunanya fathah, fi'il mudhari ma dhamma. Nah, kalau fi'il amr itu sukun. Itulah anak-anak sekalian, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada yang kurang paham, coba diputarnya, diulang lagi, bisa beberapa kali untuk didengarkan dan dilihat lagi. Dengan harapan mudah-mudahan dengan diulang lagi, didengar lagi, itu bisa membantu lebih memudahkan untuk memahami, mengerti. Dan seperti biasa, jika ada yang kurang paham, bisa ditanyakan ke admin atau juga bisa ditanyakan langsung. Bisa melalui WhatsApp, bisa melalui email ataupun media lainnya yang mendukung dan memungkinkan untuk itu. Sampai di sini dulu. Mudah-mudahan dalam pertemuan selanjutnya Allah masih memberikan kesempatan, masih memberikan kesehatan, dan masih memberikan kekuatan. Insya Allah kita akan lanjut materi Naushoroh ini. Terakhir, mudah-mudahan bermanfaat dan jadi kebaikan untuk semua. Salam untuk keluarga di rumah. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan senantiasa ada dalam ridho dan berkah Allah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.